Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi tentang AlexNet. Sebelumnya, anggota kelompok 7 terdiri dari yang pertama, Kiprianur dengan NIM DBC 118011. Kemudian yang kedua, Farhan Marsha dengan NIM DBC 118028. Dan yang ketiga, Zakir Rahman DBC 118050. Dan yang terakhir, Pedro Nigelbrand dengan NIM DBC 118073. Materi yang pertama yaitu pengembangan arsitektur. AlexNet adalah arsitektur jaringan saraf baru yang berisi 5 lapisan konvolusional dan 3 lapisan yang terhubung sepenuhnya. Arsitektur ini dikembangkan oleh seorang mahasiswa bernama Alex Krzyzewski di bawah bimbingan Hinton, Ilya Sutskever, dan rekannya sesama PhD pada tahun 2012, di mana arsitektur ini memenangkan kompetisi ImageNet 2012. Makalah AlexNet secara luas dipercaya sebagai karya perintis nyata karena untuk pertama kalinya, makalah ini mengilustrasikan bagaimana jaringan saraf dalam yang dilatih pada GPU dapat membawa tugas pengenalan gambar ke tingkat berikutnya. AlexNet ini membuat Sutskever menyadari bahwa pembelajaran mendalam dapat menyelesaikan masalah pengenalan pola apapun selama memiliki jaringan saraf dalam yang terlatih pada sejumlah besar data. AlexNet menandai dimulainya revolusi AI sejak 2012. Namun, banyak area yang masih belum dimanfaatkan oleh algoritma pembelajaran mendalam, seperti pemrosesan bahasa alami. Jenis jaringan neural yang digunakan oleh AlexNet, Convolutional Neural Network atau disingkat dengan CNN, tidak berfungsi dengan baik dengan data sekuensial seperti teks. Lalu ada pre-trained dataset. Mode pre-trained dataset adalah kumpulan data yang berisi bobot dan bias yang mewakili fitur kumpulan data manapun yang dilatihnya. Fitur yang dipelajari seringkali dapat ditransfer ke data yang berbeda. Misalnya, model yang dilatih pada kumpulan data besar, gambar burung akan berisi fitur yang dipelajari seperti tepi atau garis horizontal yang dapat Anda transfer kumpulan datanya. Mode pre-trained bermanfaat untuk berbagai alasan. Dengan menggunakan mode pre-trained dapat menghemat waktu. Biasanya perlu menghabiskan waktu dan sumber daya komputasi untuk mempelajari banyak fitur, dan model Anda kemungkinan besar akan bermanfaat darinya. Pre-trained dataset yang kami gunakan untuk pengembangan arsitektur AlexNet ini diambil dari TensorFlow bernama MNIST. TensorFlow adalah kerangka machine learning yang menyediakan beragam data, sedangkan MNIST adalah dataset yang berisikan gambar digit angka 0 hingga 9, tulis tangan yang di dalamnya memiliki set pelatihan sebanyak 60.000 gambar dan set uji sebanyak 10.000 gambar yang diklasifikasikan ke dalam kategori atau label yang sesuai. Input arsitektur yang diterima pada pengembangan ini berupa kumpulan data berjumlah 60.000 gambar dengan skala abu-abu berukuran 28 x 28 dari 10 digit bersama dengan kumpulan uji 10.000 gambar. Data gambar tersebut berupa angka tulis tangan mulai dari 0 sampai dengan 9. Berikut adalah gambar input dataset yang digunakan. Nah, masuk ke bagian selanjutnya itu ada layer arsitektur. Berikut ini adalah gambar dari coding untuk bagian layer arsitektur, di mana terdapat 8 layer, di mana 5 bagian pertama termasuk ke dalam layer convolution, dan 3 layer selanjutnya dapat dikatakan sebagai fully connected. Lalu saya akan jelaskan gambar sebelumnya, merupakan layar arsitektur yang digunakan untuk pengembangan AlexNet, di mana layar ini berjumlah 8 yang dibagi menjadi 2 bagian yang dapat dikatakan sebagai convolution dan fully connected. Bagian convolution terdiri dari 5 layer, sedangkan fully connected terdiri dari 3 layer. Layer pertama dimulai dengan mengubah gambar menjadi 96 gambar yang lebih kecil dengan konvolusi yang sama. Kemudian gambar kecil tersebut dibuat menjadi input yang menghasilkan sebuah representasi fitur yang selanjutnya disimpan menjadi array dengan ukuran 11 x 11. Array yang disimpan pada proses sebelumnya masih terlalu besar, maka array tersebut perlu dikecilkan menjadi 3 x 3 dengan bantuan max pooling. Dengan begini, proses pada layer pertama telah selesai dan dilanjutkan ke layer kedua. Pada layer kedua, proses yang ada hampir sama seperti layer pertama. Yang membedakan hanya pada pengubahan gambar awal. Pada layer ini, gambar diubah menjadi 256 gambar yang kecil, kemudian disimpan menjadi array dengan ukuran 5 x 5. Kemudian array diperkecil kembali, seperti pada layer pertama menjadi 3 x 3, dan proses dilanjutkan ke layer ketiga. Layer ketiga dan keempat mempunyai proses yang sama, di mana gambar awal diubah terlebih dahulu menjadi gambar yang lebih kecil berjumlah 384.
Lalu dilanjutkan pada layer kelima di mana gambar diubah lagi menjadi gambar yang lebih kecil berjumlah 256. Dengan begini proses pada bagian pertama convolution telah selesai dan akan dilanjutkan ke bagian kedua yaitu fully connected yang dimulai pada layer ke-6. Layer ke-6 dimulai dengan membuat flatten. Hal ini berfungsi untuk mengubah multidimensional array yang dibentuk pada proses sebelumnya menjadi sebuah vektor agar bisa digunakan sebagai input dari fully connected layer. Lalu proses dilanjutkan dengan dense yang berfungsi untuk menginputkan array-array kecil dari proses sebelumnya ke dalam jaringan syaraf untuk melakukan prediksi yang kemudian menghasilkan output TensorFlow keluaran dengan ukuran 496 kali 1. Selanjutnya proses dilanjutkan ke layer ke-7. Pada layer ke-7 terdapat proses yang sama pada layer ke-6. Layer ke-7 ini menerima inputan layer ke-6 yang kemudian memfilter ulang proses tersebut untuk mengoptimalkan jaringan. Terakhir layer ke-8 menerima input dari layer ke-7 yang selanjutnya akan dibuat prediksi dari gambar ke dalam 10 klasifikasi yang telah disediakan sebelumnya. Masih pada layer arsitektur, gambar di samping merupakan hasil dari output pembuatan grafik pada bagian sebelumnya. Dapat dilihat pada grafik pertama bahwa nilai turning loss memiliki grafik yang menurun, menandakan tingkat loss untuk tiap epoch selalu mengalami pengurangan. Sedangkan untuk validasi loss memiliki grafik yang cukup stabil dan kisaran 0,1. Selanjutnya untuk grafik yang kedua, pada training accuracy memiliki grafik yang meningkat, menandakan bahwa tiap epoch memiliki tingkat keakuratan semakin baik. Sedangkan untuk validasi akurasi, sama seperti pada grafik pertama, memiliki nilai yang stabil pada kisaran 0,975 dengan 1,000. Pada gambar di atas, terdapat fungsi evaluasi yang berguna untuk mengevaluasi model yang sudah terlatih dengan menggunakan data tes yang hasilnya akan mengembalikan nilai kerugian dan akurasi untuk model. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa AlexNet merupakan suatu proses transfer learning yang di dalamnya terdapat 8 layer, di mana pada 5 layer pertama disebut sebagai convolution dan 3 layer selanjutnya disebut dengan fully connected. Untuk pembuatan model jaringan AlexNet, didapatkan hasil bahwa semakin banyak epoch yang dijalankan, tingkat loss yang ada pada pemodelan semakin rendah. Sebaliknya, untuk tingkat akurasi yang ada pada pemodelan akan semakin tinggi. Dengan hal ini, model jaringan yang dibuat akan semakin baik dan optimal karena minimnya nilai kerugian dan tingginya tingkat keakuratan. Sekian pemaparan materi tentang AlexNet dari kelompok 7. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.